الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, ma ba'da. Selamat malam saya sampaikan untuk seluruh teman-teman mahasantri Ma'had Al-Jamiah YIN Tulungagung, Madin lanjutan, juga kepada seluruh Musyrifah Ma'had Al-Jamiah YIN Tulungagung yang saya cintai, saya banggakan, para pemirsa dimanapun berada yang mengikuti kajian kitab Ayyuhal Walad. Semoga senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kemudahan di dalam thalabul ilmi, dan menjadikan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang barokah, manfaat fid dunya wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Kita lanjutkan untuk kajian kitab kita. Kita awali terlebih dahulu dengan hidayatul Fatihah. Kita tujukan kepada baginda agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh anbiya mursalin, kepada para sahabat, kepada para ulama salafus sholih, guru-guru kita semuanya, ahli kubur kita semuanya, murid-murid kita, serta umat masyarakat jamil alamin. Mudah-mudahan senantiasa mendapatkan limpahan rahmat taufik hidayahnya dan senantiasa dimudahkan di dalam mempelajari ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang sudah meninggal, mudah-mudahan dilapangkan kuburnya, mendapatkan nikmat di dalam kubur, serta diberikan ketenangan, kebahagiaan kelak di yaumul qiyamah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ala ma nawa salafun sholih wa nakhususun la hadratin muallif hadzal kitab asy-Syekh Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali wa jami'i talamidina wa ala kulli niyatin shalihah wa ala man wa salafun sholih. Syai'ulillahi ta'ala lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalatu wassalamu 'alaika wa 'ala alika ya sayyidi ya Rasulullah, 'allimni wa rabbini. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal waladu, eling-eling anak. Ruwiya dan riwayataken fi wasaya Luqmanil Hakimi, ing dalam pira-pira wasiate Luqman Al-Hakim, libnihi maring anak lanangi Luqman. Apa anahu temen setuhune Luqman iku kala dawuh sapa Luqman, dawuh ya bunayya, ingkol ya bunayya, ya bunayya hinggir anak lanang cilik ingsun, layakunan naojono temen, layakunan naojono temen apa adiku jago, iku akiyasa luweh pinter, iku akiyasa luweh pinter mingka tinimbang saking sira. Yunadi undang-undang opo adik, Yunadi undang-undang opo adik bil ashari ing dalam piro-piro waktu sahur, bil ashari ing dalam piro-piro waktu sahur. Wa anta hali utawi siro, wa anta hali utawi siro ikuna imun wong kang turu, ikuna imun wong kang turu. Ayyuhal walad ruwiya fi wasaya Luqmanul Hakim, Luqmanul Hakim libnihi annahu qol, wahai nak, diriwayatkan dalam kitab di dalam wasiatnya Luqmanul Hakim, di orang yang mulia yang disebut-disebut oleh Al-Qur'an, itu diantaranya adalah Luqmanul Hakim itu. Beliau pernah berwasiat kepada putranya, ya bunayya la yakunanna addiku akiyasa minka, hei nak, jangan sampai ayam jago itu lebih pinter daripada kamu. Lu apa itu maksudnya? Yunadi bil ashari wa anta naim. Ayam jago memanggil-manggil orang di pagi hari, di waktu sahur,
sementara kita sedang tidur. Artinya apa? Beliau menyampaikan kepada putranya, jangan sampai kita itu bangunnya kalah dengan ayam jago. Nah, ini berat ini. Termasuk saya ini juga masih berat, kalah dengan ayam jago. Oleh karenanya kita berusaha malam hari ayam jago jam 12 itu mesti sudah terbangun. Nanti jam 3 itu kadang-kadang juga, bukan kadang-kadang, seringkali itu juga ayam jantan berkokok lagi, membangunkan orang supaya bangun, sholat tahajud, munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kita masih tetap enak-enakan tidur. Nah, orang yang seperti itu, kata Luqmanul Hakim, maka dia kalah dengan ayam. Sik pinteran ayam, sik pinter ayam daripada orang seperti itu. Walaqad asanan teman-teman lan yakti, teman-teman gawe bagus. Walaqad asanan yakti, teman-teman gawe bagus sapa man wong. Qala kang dawuh sapa man syi'ron ing syair. Laqad hatafat fi junhilailin hamamatun ala finanin wahnan wa inni lana imun. Laqad hatafat yakti, teman-teman manggung fi junhilailin ing dalam tengah wengi opo hamamatun manuk doro ala fananin ing atase pangi kayu wahnan halih abot wa inni lan temen setuhune ingsun iku lana imun yakti, teman-teman yakti wong kang turu. Kadzib tu goroh sapa ingsun wa baitillahi, demi Baitullah, lau kuntu lamun ana sapa ingsun iku asyikon wong kang demen maring Allah utawa wong kang bronto maring Allah. Lima krono perkara sakbakot ningang dingini ing ingsun bil bukai kelawan nangis opo alhamaimu piro-piro manuk doro. Was amlan ngaranono sapa sira ani ing temen setuhune ingsun iku haimun wong kang bingung zu sobabatin kang duweni kangen li robbi maring pangeran ingsun. Fala abki mongko ora nangis sapa ingsun watabki halih nangis opal bahaimu piro-piro hayawan. Walaqad asana mangkola syi'ron, lagi betapa indahnya, betapa bagusnya sebuah syair yang seorang penyair yang mengatakan laqad hatafat fi junhilailin hamamatun ala finanin wahnan wa inni lana imun kadzibtu wa baitillahi law kuntu asyikon lima sabaqatni bil bukail hamaimu was'am anni haimun dhu sobabatin li rabbi fala abki wa tabkil bahaimu. Jadi sungguh di tiap malam, di pertengahan malam itu burung-burung merpati itu menangis, burung-burung merpati itu manggung, meskipun berat dia tetap manggung di tengah malam, padahal kita itu sedang tidur. Kadzibku, kita itu bohong, ngapusi, ngaku-ngaku kita itu cinta kepada Allah, kita cinta kepada Rasulullah, kita mengaku orang yang rindu kepada Allah, rindu kepada Rasulullah. Padahal burung merpati itu semuanya sudah menangis, merindukan Allah, merindukan Rasulullah di tengah malam, sementara kita masih tetap enak-enakan tidur, masih tetap menikmati
Kegelonjoman kita menghabiskan waktu kita untuk tidur tanpa kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini orang yang bingung mengaku cinta kepada Allah, mengaku cinta kepada Rasulullah, sementara kita tidak pernah menangis. Padahal burung-burung, hayawan-hayawan, hewan-hewan semuanya menangis karena merindukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi puncak segala sesuatu itu menangis. Kita sedih, kita menangis puncaknya. Kita merasa rindu, merasa gembira, kangen, itu pun puncaknya juga akan menangis. Maka puncak kerinduan kita kepada Allah, puncak kerinduan kita kepada Rasulullah adalah menangis karena bronto, kangen, rindu kepada Allah, kepada Rasulullah. Puncak kita khauf kepada Allah, rojak kepada Allah, itu pun juga kita menangis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena takut seandainya dosa-dosa kita itu dirubah oleh Allah, berubah menjadi siksaan yang sangat pedih bagi kita semuanya. Maka makhluk-makhluk Allah yang lain semuanya menangis kepada Allah karena rindu, karena takut kepada Allah. Kita masih lelap dalam ketiduran kita. Berarti pengakuan kita, cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasulullah, pengakuan kita bahwa kita ini adalah orang yang merindukan Allah, merindukan Rasulullah, itu masih sangat jauh dari tanda-tanda bahwa kita itu memang cinta dan merindukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iklam ngarwono sapa sira anna ta'ata ing temen setuhune taat wal ibadah lan ibadah iku mutabi'atus syari'i, iku mutaba'atus syari'i, manut wong kang gawe syariat ai Allah lan Rasulullah fil awamiring dalam piro-piro perintah wa nahilan piro-piro nyegah bil qauli kelawan ucapan wal fi'li lan penggawe, yakni ngersakaken sapa qail kuluma utawi sakabehane perkara takulu kang ngucap sapa sira ing ma wa taf'alu lan agawe sapa sira ing ma wa tatsruku lan tinggal sapa sira ing ma iku yakunu ana apa kullu matakul ila akhir iku biktida syar'i, tetep kelawan manut syariat. Kamalau sumta kaya lamun poso sapa sira, kamalau sumta kaya lamun poso sapa sira yaumal idi ing dalem dinane Idul Fitri lan Idul Adha wa iyyamat tasyriqi lan dino tasyrik, takunu mongko ana sapa sira iku asian wong kang duraka au sholaita utawa salat sapa sira fi thaubin ing dalem dodot mahsubin kang den ghosop apa thaub wa ing kanat senajan ana apa salat iku surat ibadatin bentuke utawa rupane ibadah tak samu dosa sapa sira. Ketahuilah Iklam anat ta'ata wal ibadatah mutaba'atun lisyari' mutaba'atus syari'. Ketahuilah bahwa sesungguhnya ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ya manut mengikuti perintah dari syari', perintah dari Allah yang telah membuat syariat, perintah dari beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan syariat di dalam segala urusan. Baik itu perintahnya Allah, larangannya Allah, baik itu secara ucapan maupun tindakan. Maka kalau seandainya saja segala sesuatu yang kita ucapkan, kita lakukan, yang kita tinggalkan itu tidak mengikuti perintah-perintah dari syariat, yang kita lakukan, yang kita kerjakan, apapun itu bentuknya, kalau itu tidak manut dengan syariat. Sebagai contoh apa? Sebagai contohnya adalah kita puasa di hari raya. Kita puasa di Idul Fitri, puasa di Idul Adha, puasa di hari tasyrik. Maka meskipun itu bentuknya adalah kita puasa seolah-olah itu merupakan ibadah kepada Allah,
Tetapi karena kita tidak manut, tidak nderek terhadap tuntunan Allah, tuntunan Rasulullah SAW, maka itu bukan ibadah, itu bukan ketaatan kepada Allah, melainkan hal itu adalah bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh sebab itulah segala bentuk perilaku, tindakan, ucapan, getaran hati dan seterusnya itu bisa disebut sebagai ibadah, ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah SAW, manakala itu tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran syariat yang telah ditetapkan oleh Allah, ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Oleh karenanya tidak dibenarkan orang yang mengaku dia itu sudah tinggi derajatnya, diberikan kelebihan ini itu dan seterusnya, tetapi dia meninggalkan syariat dengan sengaja, tidak mau melaksanakan sholat dengan dalih bahwa sholat itu hanyalah gerakan ini itu, yang penting madhepe ati kepada Allah, bahwa sholat itu yang penting adalah mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar, sementara dia tidak mau untuk melaksanakan sholat. Ketoke bentuknya ngakali, gitu ya. Ketoke ini adalah orang yang ngakali agama. Jadi sholat nggak boleh ditinggalkan, tetap wajib untuk kita laksanakan. Kalau ada orang yang misalkan menentang itu, jelas itu adalah sesuatu yang tidak benar. Nah, ini harus kita pahami. Maka kita tidak boleh tertipu hanya dengan ucapan-ucapan, kata-kata yang seolah-olah itu manis, nyatanya itu menyesatkan. Itu jangan sampai terjadi. Ya, segala bentuk ibadah apapun itu harus sesuai dengan tuntunan syariat yang telah dituntunkan oleh baginda agung Rasulullah SAW, perintah Al-Quran, perintah Al-Hadis. Itu penting untuk kita ketahui. Ayuhal waladu iling-iling anak yang bagi sayubjo laka keduini siro apa yakuna yentono apa kau luka ucapan siro wafik lukalan penggawe siro iku muwafikon nocoki li syar'i maring syariat. Idil ilmu krana utaing ilmu wal ngamalulan ngamal bila tidak isyar'i kelawan tanpa manut syariat iku dhalalatun sasar. Wayang bagilan sayukjo laka keduini sira apa Allah taro yen ta ora apa Allah taro yen ta ora kabujuk sapa sira apa Allah taro yen ta ora kabujuk sapa sira bisyadhi kelawan kalam kang aneh wa mati sufiyatilan tegese kalam aneh ahli sufi li anna suluka hadza tariqi krana temen setuhune ngambah iki dalan iku yakunu ana apa suluka hadza tariq iku bil mujahadati tetep kelawan mujahadah wa qat'i syahwatin nafsi lan megot kekarepane nafsu wa qatli hawa halan mateni kademenane nafsu bisaifi riyadhati kelawan pedang riyadhah utawa bisaifi riyadhati kelawan riyadhah kang koyok pedang labito mati ora kelawan penggawean kang aneh-aneh labito mati ora kelawan penggawean kang aneh-aneh waturhati lan penggawean kang tanpa guna waturhati lan penggawean kang tanpa guna. Ayuhal walad hina yang bagi laka ayakuna qauluka wa fi'luka muwafiqan disyar'i idil ilmu wal amalu bila tidak isyar'i dhalalatun. Nak ketahuilah sebaiknya antara ucapan, perbuatan yang kamu lakukan itu semuanya cocok sesuai dengan apa yang menjadi tuntunan-tuntunan syariat. Mengapa? Karena ilmu dan amal tanpa mengikuti syariat itu tersesat.
Dan sebaiknya kita tidak mengikuti kata-kata yang aneh, ucapan-ucapan yang aneh, satohat yang itu biasanya muncul dari para ahli sufi. Tetapi ahli sufi yang tersesat atau ahli sufi yang barangkali belum sampai pada hakikat kebenaran yang sesungguhnya. Mengapa? Karena sesungguhnya jalan itu ditempuh melalui mujahadah dan menundukkan keinginan syahwat-syahwat keduniawian. Itu orang sufi. Seharusnya kalau orang sufi beneran, maka semakin dia itu proses mendekatnya kepada Allah itu semakin dekat, maka ketaatan dia baik dari sisi syariatnya, zahiriyahnya, secara syariat itu akan semakin tinggi, semakin dia itu taat kepada Allah, bukan semakin meninggalkan, bukan. Karena ada suatu pokoknya omong wis kabeh Gusti Allah, kabeh Gusti Allah, dan seterusnya syariat tidak mau melakukan. Disuruh sholat ya awang-awangan. Enggak. Kalau orang sufi yang beneran, yang betul-betul prosesnya adalah bil mujahadah wa qat'i syahawatin nafsi wa qatli hawaha bi sayfir riyadhah, maka sesungguhnya begitu ada azan, dia akan segera berangkat menuju ke masjid, ke mushola untuk menunaikan ibadah. Itulah sufi yang sesungguhnya. Dia tidak akan meninggalkan sholat, dia tidak akan meninggalkan perintah-perintah syariat. Kalau ada yang meninggalkan, perlu diragukan atau ditanyakan kesufiannya. Nah, ini biasanya ada yang agak nyeleneh dan sebagainya, sholat daim gitu ya. Kadang-kadang sing bangsane Islam ya, maaf kejawen itu ya, engke dan seterusnya, itu kadang-kadang ada yang seperti itu. Nah, ini adalah pemahaman yang tidak benar. Dan ada ahli filsafat itu yang bilang juga, sebagian ini filsafat yang agak nyeleneh juga, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau saya tidak melakukan perbuatan keji dan mungkar, saya nggak sholat, kan sudah selesai urusan. Nah, ini adalah sesuatu yang salah juga, jangan diikuti. Wa alam lan nguwarono sapa sira analisana ing temen setuhune lisan al mutlaqo al-mutlaqo kang den colaken wal qalbalan ati al-mutbaqo kang den tutup al-mablu kang den kebai bil ghaflati kelawan lali wasyahwati lan syahwat kepinginan iku alamatu syaqawati tondo-tondone cilaka. Fa idza lam taktul mungkari kalane ora mateni sapa sira an-nafsa ing hawa nafsu sira bisidqil mujahadati kelawan benere utawa bangete mujahadah falayahya mongko ora bakal urip apa qalbuka ati sira bi anwaril ma'rifati kelawan piro-piro nure utawa padangi makrifat. Nah, wa'lam analisan al-mutlaq wal qalb al-mutbaq wal mamlu'a bil ghaflah wasyahwah alamatus syaqawah. Fa idza lam taqtul nafsa bisidqil mujahadati fala yahya qalbuka bi anwaril ma'rifah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya lisan kita yang mudah untuk mengucapkan segala sesuatu, gampang ngomong, gampang menilai ini itu dan seterusnya, hati kita yang tertutup oleh nafsu kita, dipenuhi dengan lupa kepada Allah, jarang ingat kepada Allah, nggak tahu zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu menunjukkan tanda bahwa kita itu akan celaka. Min alamatis syaqawah, termasuk tanda-tanda bercelaka. Kalau kita tidak mau untuk membunuh, menentang, melawan keinginan-keinginan nafsu itu dengan bersungguh-sungguh mujahadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berusaha untuk menekan keinginan hawa nafsu kita, maka hati itu tidak akan pernah hidup. Selamanya hati itu akan tertutup dengan syahwat-syahwat keduniawian, dengan
kecintaan terhadap dunia, sehingga kita akan terpuruk dan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, maka mujahadah itu adalah satu hal yang penting. Al-Ghazali dalam kesempatan yang lain itu menyebutkan al-mujahadatu miftahul hidayah la miftahalaha siwaha. Mujahadah itu merupakan kunci hidayah, tidak ada kunci yang lain untuk mencapai hidayah itu selain daripada bermujahadah. Ini penting untuk kita pahami. Wa'lam lan ngawurana sapa sira anna ba'dha masailaka ing temen setuhune setengah pira-pira masalah sira alati rupani perkara saal tani kang takon sapa sira ing ingsun anha saking masail iku layastaqimu ora dadi pertelo iku layastaqimu ora dadi pertelo apa jawab buah jawabe allati bil kitabati kelawan tulisan wal qauli lan ucapan intabluh lamun ora tumeka sapa sira tilkal halata ing mengkono-mengkono tingkah. Keliru iku. Intabluh lamun begitu ya. Intabluh lamun tumeka sapa sira tilkal halata ing mengkono-mengkono tingkah takrif mongko weruh sapa sira ma ing iku apa hiya utai allati wa ilalan lamun ora tabluh fa'il muha mongko utawi ngawruhi allati iku minal mustahilati setengah saking pira-pira perkara kang mustahil di annaha krana temen setune allati iku zauqiyatin, bukan tu. Iku zauqiyatin bangsa pangrasa. Iku zauqiyatun bangsa pangrasa. Wa kullu ma utai sekabehane perkara. Yakunukan ana apa ma? Iku zauqiyan bangsa pangrasa. Iku layastaqimu ora dadi pertelo. Apa wasfuhu Fatimah bil qauli kelawan ucapan kahalawatil khuluwi kaya dene manise utawa legine manisan wa muraratul marrilan paite barang kang pait la ta'rifu ora weruh sapa sira illa bidzauqi angin kelawan pengrasa kama hukia kaya oleh den critakaken apa aninan temen setuhune wong kang peluh iku kataba nulis sapa anin ila sahibin maring kanca lahu kang iku tetep keduwene anin an arifni rupane utawa tegese meruhno sira ing ingsun lazzatal mujama'ati ing enake njima kaifa halih kaya apa takunu ana utawa tinemu ya takunu tinemu apa ladzat fakataba mongko nulis sapa sahib lahu maring anin fi jawabi ing dalem jawab anin ya fulanu hi fulan inni temen setune ingsun iku kuntu ana sapa ingsun iku hasib tuka nyono sapa ingsun ing sira aninan ing wong kang peluh fakot halih belakane anin wal analan ing dalam saiki arraftu mongko meruhaken sapa ingsun anaka ing temen setuhune sira iku aninun wong kang peluh wa ahmakulan wong kang kumbrung li anna hadhil ladzata krana temen setune iki kaenaan iku zauqiyatun bangsa pangrasa intasila lamun tumeka sapa sira ilaiha maring ladzat ta'rifu mongko weruh sapa sira wa ilalan lamun ora la yastaqimu mongko ora
Layastakim mongko ora pertelo apa wasfuha nyifati ladzat bil qauli kelawan ucapan wal kitabati lan tulisan. Wa'lam anna ba'dha masaila kallati sa'altani anha la yastaqimu jawabuha bil kitabati wal qaul. Ketahui nak bahwa sebagian di antara pertanyaan-pertanyaan yang kamu ajukan kepadaku, sebagian di antara ilmu itu ada yang tidak bisa dijawab dengan menggunakan ucapan, tidak bisa dijawab dengan menggunakan tulisan. Mengapa? Karena ilmu itu atau sesuatu yang kamu tanyakan itu adalah bersifat dzauq, pangroso. Jadi rasa di dalam hati. Bagaimana mungkin kita akan seseorang merasa cukup hanya dengan penjelasan kata-kata, hanya dengan menggunakan tulisan? Tidak cukup. Itu adalah satu hal yang mustahil. Manis, bagaimana manis itu kemudian bisa disifati dengan kata-kata? Manis, bagaimana manis itu disifati dengan tulisan? Pahit, bagaimana itu kemudian bisa kita sifati dengan tulisan? Yang merasa itu adalah satu rasa yang kita rasakan kok. Dan orang pun berbeda antara satu dengan yang lainnya, kapasitasnya berbeda. Ada orang yang makan lombok satu itu kerasa pedas. Ada juga yang satu itu tidak merasa pedas, 3 baru pedas, dan seterusnya. Ada yang merasakan manis, wah ini manis. Tetapi manisnya permen bagi seseorang berbeda. Ada yang merasakan manisnya permen ya biasa-biasa saja. Ada juga yang merasakan wah ini sangat manis sekali, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, maka sebagian dari masalah, sebagian dari ilmu itu ada yang bersifatnya pangroso, yang itu kemudian tidak bisa hanya sekedar diucapkan, dipahami dengan kata-kata. Maka kalau ada yang seperti itu, ada orang yang bertanya tentang ilmu pangroso, minta untuk dijelaskan, itu ibarat orang, Al-Ghazali menyebutnya, ibarat orang yang peluh, orang yang impoten, bertanya bagaimana sih nikmatnya atau rasanya orang yang jima. Yang bisa merasakan bagaimana nikmatnya jima adalah orang yang tidak impoten, yang merasakan adalah orang yang sudah merasakannya. Lah kalau ada orang impoten bertanya seperti itu, wah itu namanya kamu itu sudah impoten, kumprong pisan, bodoh nih tingkat-tingkat gitu loh. Jadi ada ilmu yang itu tidak bisa dikatakan dengan kata-kata, tidak bisa dituliskan dalam bentuk tulisan, karena kata-kata tulisan tidak mampu untuk mewakili rasa yang ada di dalam hati seseorang. Rasa tidak mampu diungkapkan dan diwakili dengan kata-kata, dengan tulisan. Gitu ya. Baik teman-teman, untuk malam hari ini cukup untuk ngaji kita. Mudah-mudahan diridhai oleh Allah, menjadi ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat fid dunya wad dunya wal akhirah. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.